Ya, kita mulai sesuai dengan perjanjian kita di awal bahwa untuk semester yang kemarin dan semester berikutnya sampai nanti kalian lulus karena kalian 4 semester, kita akan menggunakan sistem jika materi sudah mencapai KD di subbab yang terakhir, maka kita laksanakan dengan Zoom. Tujuannya supaya ada beberapa hal yang tidak bisa tersampaikan lewat Google Classroom, baik itu pakai PowerPoint maupun pakai video yang ada di YouTube, kita dapat bahas secara bareng-bareng, walaupun mungkin tidak maksimal seperti tatap muka, tapi setidaknya kita mencoba untuk mendekati seperti itu. Kita mulai saja. Kita akan membahas tentang peluang. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti saya bahas peluang itu sebetulnya dari awal, dari aturan pecacahan, kemudian permutasi kombinasi, kemudian saya lanjutkan ke peluang, nanti akan saya lanjutkan ke peluang binomial. Nah, distribusi peluang binomial. Jika nanti misalkan waktu kita selesai, karena KD saya sebenarnya cuma ada satu, yaitu distribusi polinomial, distribusi peluang, yaitu distribusi peluang binomial. Tapi karena materi umum banyak, maka Bulia melimpahkan ke saya yang peluang jadi satu untuk matematika peminatan. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan waktunya masih sisa, ada waktu sisa kita bahas untuk soal-soal yang kuantitatif terkait dengan SBMPTN atau dengan UTBK. Saya nggak tahu kelas ini harusnya sih biasanya 90% atau bahkan 100% bisa daftar SNMPTN. Tapi saya nggak tahu karena kita nggak tatap muka, saya nggak bisa mantau apakah 12 MIPA 10 ini bisa masuk ke Eglibel semua. Tapi misalkan tidak juga tidak apa-apa karena nanti peluangnya ada banyak, maka kita bahas OTBK. Jadi tujuannya yang sudah masuk lewat SNMPTN ya sudah, yang belum masuk kita bisa latihan-latihan soal-soal yang ada di UTBK karena soalnya kan gampang-gampang susah, agak-agak tricky begitu. Kalau kalian bisa menguasainya baik satu atau dua atau malah banyak kan menguntungkan. Jadi pembelajaran kita ada gunanya begitu. Teknisnya seperti apa nanti kita bahas ke depan, ataukah saya sih punya ide untuk sementara waktu, jadi nanti ada beberapa soal, misalkan kita bahas turunan terus sampai selesai, dan beberapa contoh soalnya, nanti saya kasih soal untuk minggu ini, minggu berikutnya kita bahas pakai Zoom. Doakan saja mungkin jadi sekolahan atau saya nanti bisa punya alat, jadi saya bisa nulis langsung, sehingga kamu bisa mengikuti prosesnya ngitung, persisnya berpikir seperti apa. Kalau lewat PPT atau seperti ini kan tidak begitu maksimal, tapi kalau saya bisa nulis, dan kalian bisa lihat itu kan lebih baik begitu. Nah, kita lanjutkan ke materi kita. Oke, kita akan bahas peluang suatu kejadian. Peluang satu kejadian nanti ini tidak berdiri sendiri. Jadi minggu depan waktu ulangan yang perlu diperhatikan peluang kejadian ini nanti tidak berdiri sendiri. Karena peluang kejadian ini erat kaitannya dengan aturan pencacahan, yaitu ada aturan pencacahan, kemudian ada permutasi, kemudian ada kombinasi. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya, walaupun dia peluang subbab sendiri, terus kemudian aturan pencacahan subbab sendiri, itu nanti jadi satu. Karena peluang itu mesti erat kaitannya dengan aturan pencacahan atau kaitannya dengan permutasi dan kombinasi. Begitu. Jadi nanti jangan ada yang protes, Pak, lah kok ulangannya katanya peluang, tapi kok ada aturan pencacahan, kok ada permutasi, kok ada kombinasi ya. Karena memang itu jadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nanti waktu kalian UTBK juga akan seperti itu. Peluang juga akan menjadi satu hal yang baik. Dan peluang ini materi yang unik menurut saya, materi yang menyenangkan menurut saya karena peluang itu tidak banyak rumus. Peluang itu rumusnya cuma ada satu mungkin sampai 5, tidak banyak. Tapi di sana soalnya begitu banyak yang menarik karena dia berkaitan dengan logika. Jadi kalau peluang ini kita bisa, kita paham suatu soal tentang peluang ini, kita mengerjakannya mungkin nggak sampai 1 menit. Tetapi kalau kamu tidak paham konsepnya, kamu mengerjakannya tidak ngerti maksudnya apa, walaupun rumusnya satu, mungkin 2 jam tidak selesai. Jadi kalau kita bisa menguasai ini, nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal UTBK itu untung, karena kita mengerjakannya bisa dengan cepat dan bisa fokus ke soal yang lain. Dan ini sudah pasti betul. Lanjut ke peluang suatu kejadian, yang dibahas nanti ada 6, yaitu ruang sampel dan titik sampel, terus kemudian cara menentukan ruang sampel, frekuensi relatif, peluang suatu kejadian, peluang itu sendiri, frekuensi harapan, dan peluang komplement suatu kejadian. Ini sepertinya simpel, tapi perlu dipahami bareng-bareng ya. Yang pertama tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah
contoh atau himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin. Sedangkan titik sampel itu anggota dari himpunan. Dia berdiri sendiri-sendiri, ngerti ya? Ruang sampel itu himpunan yang mungkin, himpunan, titik sampel itu anggota himpunan. Oke. Terus kemudian misalkan uang logam dilemparkan, berarti ruang sampelnya angka gambar, himpunan angka gambar. Tapi titik sampelnya angka atau gambar, beda ya. Jadi ruang sampel bentuknya peluang, bentuknya himpunan, titik sampel bentuknya anggota himpunan. Kemudian percobaan. Percobaan itu adalah proses yang menghasilkan data mentah. Yang diperhatikan di situ data. Jadi misalkan kalian melemparkan uang logam sebanyak 100 kali, melemparkan tok, tanpa dicatat, itu bukan percobaan. Melemparkan sebuah dadu sebanyak 10 kali, kalau hasilnya tidak dicatat, tidak ada datanya, itu bukan percobaan. Tetapi misalkan bintang, nembak cewek 100 terus dicatat, cewek pertama diterima tidak, cewek kedua diterima tidak, sampai 100 dicatat, itu percobaan. Jadi kuncinya bukan uangnya, bukan dadunya, tetapi menghasilkan data. Oke, itu perlu dipahami. Terus kemudian ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya di bawah sudah ada. Di ruang sampel dari sebuah dadu yang dilemparkan. Itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditonton di situ ada kurung kurawal. Berarti dia himpunan. Karena kurung kurawal itu dia menyatakan suatu himpunan. Terus titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 lebih tepatnya di situ. Oke, dia nggak pakai himpunan, nggak pakai kurung kurawal, dia berdiri sendiri-sendiri, dia titik anggota. Terus kemudian kejadian mata dadu ganjil yaitu 1, 3, 5, dia himpunan. Himpunan bagian, maka dia bentuknya juga himpunan, maka dia pakai kurung kurawal. Sampai di sini ada yang ditanyakan, kalau ditanyakan langsung diketik di chat ya, nanti akan muncul di notif saya. Begitu, ini tentang ruang sampel dan titik sampel. Perlu dipahami. Kemudian cara menentukan ruang sampel. Pak, itu kan gampang. Ya gampang-gampang susah karena ini suatu yang unik. Misalkan 2 keping logam dilempar bersamaan. Ya, kamu bisa menyatakan mencari ruang sampel itu pakai 2 cara. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan pohon faktor. Kalau saya senang dengan tabel karena lebih dilihat itu lebih enak begitu. Kalau dengan pohon faktor ya bisa. Jadi misalkan di sini koin pertama itu angka gambar, koin kedua angka gambar, maka ruang sampelnya ada angka-angka, ada gambar angka, ada angka gambar, ada gambar-gambar, maka ada 4. Nah kalau 3 uang koin yang dilemparkan Pak, kan ini kotaknya cuma bisa 2. Ya di sini sudah ada yang 2, jadi K1, K2, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Di sini koin 3, angka gambar. Nanti kan di sini muncul 6. Tinggal digabungkan seperti itu. Yes. Jadi menyatukan ini agak unik karena belum tentu koin. Misalnya koin dengan dadu bisa saja apa, bisa macam-macam. Tapi kalau kita susun dengan tabel ini akan lebih enak. Atau misalkan kita bisa membayangkan tanpa kita menulis itu lebih enak dan tidak masalah karena tidak dituntut untuk ditulis. Yang penting kita ketemu jawabannya. Terus kemudian ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu banyaknya muncul kejadian A per banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi misalkan frekuensi relatif itu jadi banyaknya kejadian A berapa, misalkan kamu melemparkan uang logam sebanyak misalkan 50 kali, muncul angka 20 kali, maka frekuensi relatifnya 20 per 50 seperti itu. Jadi gampang frekuensi relatif itu. Nah, di sini masuk ke peluang suatu kejadian ini yang perlu diperhatikan. Jika A suatu kejadian disimpulkan pakai A, apakah harus pakai A? Tidak. Dan S adalah ruang sampel, ini biasanya notasi yang umum digunakan untuk ruang sampel itu S, maka peluang kejadian A dirumuskan sebagai berikut. PA, peluang A, sama dengan NA per NS. NA itu banyaknya kejadian A atau banyaknya anggota A. Peluang itu kalau dikasih huruf N kecil seperti ini, itu kan artinya anggotanya. Banyak anggotanya A berapa, dibagi banyak anggotanya S. S itu berarti
ruang sampel, banyaknya kejadian yang mungkin. Jadi NA per NS. Nah, yang perlu diperhatikan baik-baik, peluang ini berarti paling kecil, kalau dirumuskan seperti itu, berarti dia paling kecil berapa? 0. Kok 0? 0 itu dari mana? Jika NA-nya sama dengan 0. Karena 0 dibagi berapapun itu ketemu 0. Nah, dalam matematik 0 itu, dalam suatu peluang 0 itu dinyatakan kemustahilan. Jadi dia tidak mungkin terjadi. Contoh, sekeping uang logam dilambungkan. Peluang muncul mata dadu 5. Itu 0. Wong sing dioncalke duit sing metu dadu itu nggak mungkin. Oke, jadi itu 0. Juga maksimalnya berapa? 1. 1 saat opo? NA sama dengan NS. Maka dalam matematik 1 itu disebut kepastian, pasti terjadi. Contohnya sekeping uang dilemparkan, uang logam dilambungkan atau dilemparkan. Muncul angka atau gambar, itu 1. Karena mesti uang logam dilambungkan itu munculnya kalau tidak angka ya gambar, tidak mungkin yang lain. Oke, sampai saat ini ngerti. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi 0 paling kecil itu 0, paling besar itu 1. Ini saya udah ngajar bertahun-tahun di SMA 1 dan nggak tahu SMA 1 itu yang saya ajar ya CI setiap tahun mesti saya mengajar. Tapi mesti ada saja nanti waktu ulangan atau apa. Itu yang mengerjakan atau menjawab peluang itu punjul kok siji. Jadi 232, 45 itu jelas salah. Peluang itu maksimal 1, minimal 0. Apa meneh jawabannya minus 7. Peluangnya berapa? Minus 7. Lah saking orang mungkinnya Pak, 0 nggak mungkin itu, nggak mungkin minus. Jadi dilihat baik-baik kalau ada soal, pertanyaannya peluang dimanapun, jawabannya itu antara 0 sampai 1. Tidak mungkin kurang dari 0, tidak mungkin lebih dari 1. Kalau yang ditanyakan peluang loh ya. Kalau banyaknya kejadian, lah itu mungkin. Tapi kalau peluang, itu maksimal 1. Dan peluang itu tidak saklek, misalkan misalkan ada 1/100. Itu tidak mesti 99 gagal terus 1 berhasil, karena saya pernah melihat itu di sebuah di sebuah artikel. Katanya ada pasien, nah itu dia mau operasi lah. Kebetulan rumah sakitnya itu jelek. Tapi waktu mau operasi itu dia sempat sadar sebelum dibius, tanya kepada susternya. Sus, gimana sus? Apakah operasi ini nanti berhasil? Susternya itu jawab dengan mantap. Oh iya Pak, saya yakin operasi ini berhasil. Oh, lah gimana sus? Apa sebelumnya operasi berhasil? Karena rumah sakit ini peluangnya berhasil itu 1% Pak. Dan kemarin kita sudah mengoperasi 99 orang gagal. Berarti nanti Bapak mesti berhasil. Tidak seperti itu. Bisa aja Bapaknya itu juga gagal. Yang berhasil nanti. Yang ke 1000 misalkan, yang ke 901 sampai 900 sampai 1000 lah itu yang berhasil itu mungkin. Jadi orang mesti terus 99 terus itu mesti 1 berhasil, itu tidak. Nah, itu namanya peluang. Terus kemudian ini contohnya saya kira nggak perlu. Terus kemudian ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang dikalikan suatu atau banyaknya frekuensi percobaan. Jadi gampang. Peluangnya piro dipinggi banyaknya percobaan. Jadi misalkan sekeping uang di logam dilemparkan 100 kali. Frekuensi harapan muncul angka, ya setengah kalikan 150 selesai. Jadi peluangnya piro dipinggi banyaknya percobaan. Saya kira itu hal yang simple. Contohnya tidak perlu lah, ini yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke majemuk. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement itu artinya apa? Komplement itu lawan atau bukan. Jadi misalkan suatu kejadian A, kalau A komplement itu berarti kejadian yang bukan A. Dan komplement itu belum tentu tunggal. Ya, jadi misalkan laki-laki perempuan. Laki-laki komplement perempuan. Perempuan komplement laki-laki, itu tunggal. Tapi tidak semuanya seperti itu. Contoh, lampu merah, kuning, hijau. Merah komplement apa mesti hijau? Tidak, bisa saja kuning. Jadi merah komplement itu ada kuning, ada hijau. Tidak tunggal. Ngerti? Misalkan seorang ibu punya anak 5. A, B, C, D, E. A komplement, ya iso B, iso C, iso D, iso E. Jadi ada 4. Jadi belum tentu komplement itu tunggal. Itu yang perlu dipahami baik-baik.
Nah, tujuannya komplement ini apa? Komplement itu untuk memudahkan kita menghitung. Jadi misalkan PA komplement itu sama dengan 1 dikurangi PA. Karena PA plus A komplement itu sama dengan 1. Contohnya di bawah itu. Dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil bukan king. Lah bukan king itu kan ada banyak. Ada 2, 3, 4, sampai 10. Kemudian ada jack, kemudian ada queen, kemudian ada as. Lah ngitungnya kesuwen. Lah terus ngitungnya gimana? Kita ngitung aja peluang terambilnya king. 4 per berapa ketemu. Lah terus peluangnya yang bukan king ya 1 dikurangi peluangnya king. Selesai ketemu. Nggak perlu ngitung panjang-panjang. Tujuannya begitu. Ngerti ya? Untuk memudahkan kita. Di peluang bukan king nggak usah ngitung semuanya. Karena komplemennya kan banyak yang tidak king. Lah terus caranya pengen ngitung sing king selesai. Kemudian 1 dikurangi peluangnya tadi. Maka ketemu peluang yang bukan king. Dan yang ditanyakan? Nah, itu tentang peluang suatu kejadian. Berarti kejadian itu berdiri sendiri atau kejadian itu tunggal. Tidak ada yang lainnya. Sekarang kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Majemuk itu apa? Majemuk itu artinya dia lebih dari 1. Jadi peluang yang terjadi itu ragur siji. Bisa lebih dari 1. Oke. Nah, masuk ke peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu ada 4, yaitu peluang tidak saling lepas, kemudian saling lepas, kemudian saling bebas, yang terakhir tidak saling bebas atau bersyarat. Ini mungkin nanti akan agak ada kebingungan di saling lepas sama saling bebas. Saya akan coba uraikan pelan-pelan, jadi coba dipahami baik-baik. Masuk ke 2 kejadian tidak saling lepas. Karena kan tadi kejadiannya tidak tunggal. Kita anggap kejadiannya itu 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tapi kita anggap saja dulu 2 yang simpel. Jadi misalkan kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi kejadian ini iso bareng. Contohnya piye? Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu berwarna merah atau as. Lah itu dia tidak saling lepas. Kenapa? Karena berwarna merah dan as itu bisa terjadi bareng. Saat opo muncul as merah. Jadi kejadian itu bisa terjadi bersama-sama. Maka dia tidak saling lepas. Jadi tidak saling lepas itu konsepnya kejadiannya itu bisa terjadi bersama-sama. Iso terjadi barengan. Maka PA iris B, PA gabung B itu dirumuskan dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA iris B. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kamu di SMP masih ingat kamu gambar himpunan dalam diagram Venn, di sini ada S semesta, ini ada himpunan A, himpunan B. Kalau kamu ngitung peluang A gabung B, kamu akan ngitung PA ditambah PB. Nah, maka di sini mbok hitung double. A iris B dihitung double. Pas ngitung ini tadi dihitung, pas ngitung ini dihitung. Makanya rumusnya PA ditambah PB dikurangi yang tengah ini. Biar di yang tengah ini tidak dihitung double. Maka PA plus PB dikurangi PA iris B. Sampai ini bisa dipahami. Jadi tidak saling lepas itu kuncinya kejadiannya bisa terjadi secara bersama-sama. Kemudian 2 kejadian saling lepas itu artinya 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi irisannya merupakan himpunan kosong. Maka kejadian itu dinamakan saling lepas. Jika digambarkan pakai diagram Venn, maka A sama B itu dia tidak berpotongan karena tidak ada kejadian yang dapat terjadi secara bersama-sama. Contoh, 2 buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Tentukan peluang muncul kedua mata dadu sama dengan 5. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau 9. Jadi tidak mungkin 2 dadu mbok lemparkan itu jumlahnya bareng. Ya jumlahnya 5 ya 9. Tidak mungkin. Kalau 2 sama 3 ya mesti 5. Kalau 3 sama 6 ya 9. 3 sama 2 ya 5. Tidak mungkin 3 sama 6 sama 3 sama 2 itu kejadian bareng, wong dadunya cuma 2. Ngerti ya? Maka dia akan dituliskan rumusnya dengan PA gabung B, maka PA ditambah PB iki ditambah iki, karena tidak ada kejadian yang saling terjadi bersama-sama. Saya ingatkan lagi, jadi tidak saling lepas itu kejadian A dan B bisa terjadi bersama-sama. Sedangkan kejadian saling lepas itu A dan B tidak mungkin terjadi bersama. Sekarang masuk yang ketiga, peluang 2 kejadian saling bebas. 2 kejadian dikatakan saling bebas jika A tidak mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Oke. Jadi A tidak mempengaruhi B. Contoh, kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru.
kotak 2 terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambil kelereng merah di kotak 1 dan biru di kotak 2. Jadi kamu ngambil kejadian pertama, ngambil di kotak 1. Oke. Terus kemudian kamu ngambil di kotak 2. Maka dia saling bebas. Kenapa? Karena kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Kamu ngambil apapun di kotak 1. Kamu tidak mempengaruhi peluangmu di kotak 2. Karena kotak 2 tetap utuh. Kamu peluang kotak pertama mau ambil ketemu merah atau ketemu biru, tidak masalah, kotak 2 tetap akan ada 4 merah, 4 biru. Jadi hasilmu apapun di kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Itu namanya saling bebas. Atau gampangnya, tidak usah 2 kotak lah. Kita ngambil 1 kotak, isi 5 merah, 5 biru. Kita ngambil 1 kelereng, diambil 1 kelereng, sudah hasilnya apapun, kembalikan, ambil lagi. Maka dia tetap dinamakan saling bebas. Kenapa? Kamu peluang ngambil pertama, itu masih 5 merah, 5 biru. Kamu kembalikan lagi. Kamu ambil yang kedua tetap 5 merah, 5 biru. Maka dia dinamakan kejadian saling bebas, tidak mempengaruhi. Kecuali nanti dalam 1 kotak ada 5 merah, 5 biru. Kamu ngambil 1 kelereng, tidak dikembalikan. Kemudian kamu ngambil kelereng selanjutnya, yang kedua, maka dia dinamakan tidak saling bebas. Kenapa? Peluang yang pertama itu per 10, karena ada 5 merah, 5 biru. Peluang kedua tidak per 10 lagi, tapi per 9. Kenapa? Karena ambil 1, maka kejadian pertama mempengaruhi peluang di kejadian kedua, maka itu tidak saling bebas. Nah, jadi ini saling bebas dirumuskan dengan PA iris B, maka PA dikalikan PB. Sedangkan untuk tidak saling lepas tidak saling bebas atau bersyarat, maka 2 kejadian itu saling mempengaruhi seperti yang saya katakan tadi. Dia ngambil pertama, ada 5 merah, 5 biru di suatu kotak, dia ngambil pertama. Kemudian tidak dikembalikan, ngambil lagi kedua. Misalkan pertama dapat biru, maka peluangnya biru yang di kedua itu tinggal ngambil ada 4. Ada 4 lagi. Ada 1/4 peluangnya. Tidak 1/5 karena 1 sudah diambil di depan. Maka dia namakan bersyarat. Nah, peluang A dengan syarat B maka dirumuskan dengan PA garis B seperti ini, maka PA iris B dibagi PB dengan PB tidak sama dengan 0. Karena kalau dia pembagian dengan 0 maka dia tidak didefinisikan. Yang kedua, jika peluang kejadian B dengan syarat A, maka PA iris B per PA dengan syarat PA tidak sama dengan 0. Jadi itu yang perlu saya ingatkan. Jadi kejadian majemuk itu ada 4. Saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, tidak saling bebas. Untuk yang pertama tidak saling lepas, itu artinya 2 kejadian A dan B bisa terjadi secara bersama-sama. Oke. Kalau dia saling lepas, artinya kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi bersama-sama. Jadi kejadiannya melaku dewi-dewi. Terus kemudian saling bebas, dia kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Kalau tidak saling bebas atau bersyarat, berarti suatu kejadian mempengaruhi kejadian yang lain. Ada 4 itu. Atau untuk gampangnya, biasanya untuk membedakan saling bebas sama saling lepas itu dia biasanya tandanya atau. Saling lepas itu atau. Maka dia akan dirumuskan dengan plus. Saling lepas atau. Biasanya soalnya dia ngomong atau, bukan. Di sini ada kata-kata atau, itu biar saling lepas. Kalau saling bebas, itu biasanya dia menggunakan kata-kata dan. Maka rumusnya dia A iris B itu A PA dikali dengan PB. Saya ingatkan lagi, saling lepas itu atau. Maka dia rumusnya dirumuskan dengan jumlah. Sedangkan saling bebas itu dan. Maka dia dirumuskan dengan kali. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi kita bahas suma itu, jadi ada peluang
suatu kejadian, kemudian peluang majemuk nanti yang kita pakai untuk KD itu sebelum nanti kita masuk ke distribusi binomial, terus kemudian nanti juga tidak terlepas dari aturan pencacahan, baik itu aturan pencacahan sendiri, filling slot, terus kemudian ada permutasi, kemudian ada kombinasi komplit dengan semuanya. Terus nanti setelah binomial, saya kira binomial itu cepat 2 atau 3 pertemuan akan selesai. Kemudian jika ada waktu sisa, kita sepakat, saya minta kesepakatannya untuk kita membahas soal-soal UTBK. Pak, saya daftarnya SNMPTN, saya berharap SNMPTN keterima. Betul, tapi namanya kita persiapan itu yang kita siapkan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan yang terjelek. Kalau kemungkinan yang terbagus ya tidak perlu dipikirkan, kamu tinggal daftar, terus kemudian pilih, terus kemudian diterima, selesai. Tidak perlu ada persiapan yang lain. Tapi kita setidaknya sebagai orang yang namanya kita ngitung peluang, jadi ada peluang juga kita gagal karena tidak pasti kan namanya, maka kita persiapan untuk UTBK semuanya. Nah nanti kalau kamu wis kasep sinau UTBK, ternyata kok hasilnya hasilnya SNMPTN diterima, ya malah beruntung. Setidaknya kamu sudah diterima di SNMPTN, terus kemudian kamu dapat persiapan untuk selanjutnya mengetahui hal yang ada di soal di UTBK kan jauh lebih baik daripada kamu sudah mengharapkan diterima tapi ternyata tidak diterima, kan malah persiapannya kocar-kacir seperti itu. Atau ada yang mikir, Pak, saya tidak akan kuliah, saya akan mengambil kedinasan, saya tidak mengerjakan UTBK. Ya nanti di sana kan ada tes potensi akademik, juga ada kaitannya erat dengan matematik mestinya. Jadi lebih baik kita persiapkan sebagai semuanya, karena semuanya saya yakin sebagian besar atau hampir semua mungkin akan kuliah. Jadi kita usahakan nanti kita persiapkan itu secara baik. Daripada kita bahas-bahas yang tidak mutu, lebih baik kita bahas UTBK, jadi memperbesar peluang kalian untuk diterima. Biasanya dari tahun ke tahun yang 4 semester itu banyak juga yang pinter ataupun tidak pinter juga bisa banyak yang diterima ya, karena persiapannya sih mateng, karena saya sempat bahas 1 atau 2 beberapa soal begitu. Tapi karena ini tidak tatap muka ya saya usahakan kita tetap berusaha maksimal. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang bisa daftar SNMPTN selamat, yang belum bisa mendaftar jangan berkecil hati. Toh tidak semuanya harus lewat SNMPTN. Banyak jalan yang lain, tidak usah nangis-nangis terus koncone iso daftar, kamu tidak bisa data terus nangis-nangis terus kemudian galau, tidak, percuma. Karena nangis telung dino nek kowe iso daftar ya tetap nggak bisa mendaftar. Yang bisa mendaftar SNMPTN silahkan kamu konsultasi dengan guru B kamu atau konsultasi dengan bapak ibu guru yang kamu anggap ngerti, yang kamu anggap bisa mengerti maksud dan tujuanmu, karepe atimu piye, kamu ngomongkan mau kuliah di mana dan sebagainya, hitung peluangnya. Oke, jadi pilih yang terbaik, pilih peluangmu, manfaatkan sebaik mungkin. Jika itu berhasil, ya berarti memang Tuhan mengizinkan kamu ke sana. Jika itu belum berhasil, berarti kita masih perlu berjuang lagi. Tidak apa-apa. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin besok minggu depan kita ulangan. Selanjutnya kita lanjutkan binom. Selanjutnya jika masih ada waktu memungkinkan kita bahas UTBK. Syukur-syukur kalau misalkan sudah bisa tatap muka atau kita tatap muka di manalah beberapa orang untuk latihan soal UTBK itu lebih mengasihkan buat saya karena kita bisa ngitung-ngitung dan sebagainya. Begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya.